warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdalnas. Fatir Muhammad Ariesta, Muhammad Al-Fikram, Saya Abdul Wahid dari Saya Rafael Abdullah Saleh. Apa itu freeware? Freeware merupakan perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis tanpa adanya batasan waktu. Tetapi, freeware ini tidak memiliki fitur yang sempurna dan kurang lengkap. Open source software. Open source software ini atau perangkat lunak open source adalah perangkat lunak atau perangkat atau software yang dimana kode program komputernya ini dapat dibagikan secara terbuka kepada orang-orang, sehingga orang lain dapat mengubah, memperbaiki, memodifikasi atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut untuk kepentingan pribadi atau hobi, perusahaan dan komersial, atau untuk jual beli tanpa harus dikenakan biaya sepeser pun. Software atau aplikasi komputer yang open source dibuat oleh satu programmer atau kumpulan programmer dari seluruh dunia dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Internet digunakan untuk menghubungkan mereka semua dan menyebarluaskan aplikasi dan kode pemrogramannya Adapun contoh dari software open source ini adalah Linux, Apache, Mescal, dan software open source lain. Shareware muncul pada tahun 1982 oleh Andrew Flogelman, yang dimana dia menciptakan program telekomunikasi yang disebut dengan Pigetal di PGDM. Adapun pada tahun selanjutnya, yakni 1983, konsep dari shareware tersebut telah mapan. Salah satu mantan karyawan Microsoft, yakni Bob Welch, menciptakan produk perangkat lunak untuk pengolah kata yang disebut dengan PGY, yang dimana dalam proses pembuatan perangkat lunak tersebut terciptalah istilah dari shareware untuk penggambaran model perangkat lunak yang didukung pengguna dan dipelopori oleh Flogelman dan Knopf. Shareware sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang didistribusikan kepada pengguna secara gratis, tetapi memiliki batasan fitur dan waktu tertentu dalam penggunaannya. Shareware termasuk perangkat lunak berpemilik. Apabila pengguna ingin menggunakan software ini tanpa batasan, maka pengguna disarankan untuk membeli lisensi dari pengembang. Umumnya, perangkat lunak shareware ini memiliki masa berlaku untuk pemakaian gratis atau beragam. Ada beberapa kelebihan dari shareware, yakni bebas didistribusikan. Bagaimana kita tahu, shareware itu dapat digunakan oleh siapa saja, bahkan dapat didistribusikan ke banyak pengguna. Kemudian kelebihan lain, yakni menyediakan software sesuai kebutuhan. Adanya shareware, maka pengguna mendapatkan peluang untuk mencoba berbagai jenis produk berdasarkan program yang diinginkan dan dibutuhkan. Adapun kekurangannya, yakni rentan akan malware. Banyak sekali peretas yang melakukan penipuan kepada pengguna dengan menggunakan adware, salah satu dari jenis shareware, dan membuat mereka mengunduh software yang berbahaya. Adapun kekurangan lainnya, yakni akses yang terkunci setelah masa percobaan. Setelah masa percobaan berakhir, maka pengguna tidak memiliki akses untuk membuka atau menggunakan software karena butuh lisensi untuk menggunakannya. Beberapa contoh dari shareware, yakni WinZip dan IDM, atau disebut Internet Download Manager. Malware merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dianggap sangat berbahaya dikarenakan jenis perangkat lunak ini dapat meretas, menghancurkan, serta mencuri data pada sebuah komputer. Salah satu contohnya yaitu virus komputer, trojan, dan juga spyware. Apa sih yang disebut dengan firmware? Firmware adalah program yang ditulis pada perangkat keras yang dapat berfungsi tanpa melalui API, sistem beroperasi, dan driver perangkat. Adware merupakan jenis perangkat lunak yang dapat menampilkan secara otomatis iklan online pada layar komputer pengguna. Perangkat ini juga dapat menghasilkan pendapatan melalui pembayaran per klik atau PC.
Spyware software. Mungkin spyware software ini terdengar asing di telinga kita. Nah, jadi spyware software ini adalah perangkat lunak yang bekerja untuk memata-matai. Jadi spyware ini bisa diartikan sebagai software yang didesain dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan cara memata-matai komputer atau perangkat lain seperti ponsel. Setelah data suatu sistem komputer atau ponsel dikumpulkan, spyware akan mengirimkannya ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik yang menjadi target serangan. Adapun contoh dari software spyware ini adalah Trojan, password theft, dan software spyware lainnya.